bahwa ini kebaikan dan ada potensi keburukan. Ada potensi kebaikan dan ada potensi kejahatan di dalam tubuh manusia. Kebaikan dan keburukan. Innal hasana yusibas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan ini akan mengusir semua keburukan. Semakin dia banyak kebaikan, maka keburukan ini semakin berkurang. Jadi kita ada tabung masing-masing, ada tabung kebaikan dan ada tabung keburukan. Semakin banyak kebaikan, makin banyak penuh kebaikannya, selalu dia beramal soleh, dia lillahi ta'ala, berharap sama Allah, maka keburukan ini akan berkurang. Berkurang. Ini potensi yang Allah berikan kepada manusia. Akan kami ciptakan makhluk yang berbeda, perangkatnya beda. Sebelumnya Allah ciptakan ada malaikat, ada iblis. Terakhir baru Allah ciptakan manusia. Kalau iblis Allah kasih perangkat, Allah kasih perangkatnya cuman kebaikan, kebaikan sempurna, tidak pernah mendustakan Allah. Itu malaikat. Apa yang disampaikan Allah langsung disampaikan kepada manusia. Apa yang diperintah ke Allah sedikit pun tidak pernah membantah. Ini adalah malaikat. Kalau iblis ini dia penuh dengan keburukan. Dia tidak kata kebaikan. Selalu membantah perintah Allah, selalu melawan perintah Allah. Nah, manusia ini dua-duanya, ada kebaikan dan ada keburukan. Dia bisa berbuat keburukan, tapi di suatu hari dia juga bisa berbuat kebaikan. Seperti Nabi Adam, manusia pertama kali, dia berbuat keburukan, dia tidak amanah, tidak melakukan perintah Allah. Dia melawan perintah Allah, tapi setelah dia melakukan keburukan, langsung dia bertobat, melakukan kebaikan. Ini perangkat manusia, kebaikan dan keburukan. Maka manusia ini bisa dia naik lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Dia lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Kapan? Pada saat dia bisa mengalahkan keburukan. Manusia ini makhluk yang bukan, tapi manusia ada akal dan ada hawa nafsu. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Ada 4. Yang pertama, manusia ini harus terus yang namanya belajar. Manusia ini jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Yang kedua, manusia harus istiqomah terus yang namanya bertaubat. Yang ketiga, yaitu berkhidmat. Yang keempat, harus terus melakukan perubahan. Yang pertama, manusia harus terus belajar. Coba kita buka surat ke-58. Surat ke-58 ayatnya 11. Suratnya surat 58. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا فانصروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Insya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil nih wong beriman. Wahai orang-orang yang beriman, nak tua, muda, dari suku bangsa apa we, asalnya dari mana we, kalau kamu beriman, maka lapangkan. Apa lapangkan? Lapangkan untuk bermajelis, untuk belajar. Apa ini lapangkan? Lapangkan itu ada jadwal khusus. Kayak bunda-bunda ada jadwal. Jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, setiap hari sekian. Ini adalah jadwal untuk bermajelis. Jangan sampai tak hati jadwal untuk bermajelis. Anak-anak santri pun jangan cuman di sini lulus dari sini selesai pula belajarnya. Kita harus terus belajar. Khususnya apa? Ilmu agama. Salah satu nutrisi makanan di dalam tubuh manusia yaitu ilmu agama. Di mana di tubuh manusia ini ada 3. Yang pertama ada akal. Yang kedua ada fisik. Yang ketiga yaitu ada jiwa. Akal ini benar kadang para orang tua tidak mungkin tak ngasih. Apa makanan bagi akal nutrisinya? Yaitu sekolah, ilmu pengetahuan umum. Ini adalah untuk akal. Para orang tua itu tidak mungkin pasti anaknya sebisa mungkin, semaksimal mungkin anaknya harus sekolah untuk memenuhi akal. Supaya apa? Dampaknya akal ini jadi cerdas. Pintar. Dia akan cerdas, dia akan pintar kalau dia benar-benar sekolah. Kalau dia serius, dia menuntut ilmunya, dia sekolahnya, dia akan cerdas, dia pintar. Kalau dia tidak dikasih akal, tidak dikasih nutrisi akal, apa dampaknya? Dia jadi oon. Tell me, telan mikir, alias bodoh. Karena akalnya tidak diisi. Itu dampaknya. Yang kedua, fisik. Fisik ini apa? Fisik ini makanan. Makanan yang menyehatkan, minuman yang menyehatkan, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Untuk fisik ini. Supaya fisik ini kuat. Supaya dia kuat. Untuk beraktivitas sehari-hari, dia kuat. Kalau salah dalam mengelola, ternyata dia makanannya makanan yang tidak menyehatkan. Dia makan, tapi makanannya tidak menyehatkan. Dia minum, tapi minumannya tidak menyehatkan. Dia olahraga, tapi olahraganya yang berlebih-lebihan. Tidurnya kurang, istirahatnya kurang. Akhirnya apa? Fisiknya jadi lemah, mudah terkena penyakit. Maka orang yang mudah terkena penyakit itu cuma itu aja dilihat dari makanan, dari minuman, dari istirahat, dari olahraganya ada, kayak mana dia mengelola badannya, itu mudah terkena penyakit dampak kalau dia salah mengelola fisik.
Nah yang ketiga, ini yang kadang lupa. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini jiwa. Apa makanan jiwa? Ilmu agama. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah. Selalu diingatkan di dalam setiap khutbah Jumat, para khatib mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu kita marilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah untuk jiwa. Apa dampaknya kalau tidak diisi? Kalau tidak diisi jiwa ini, dia jauh dari ilmu agama, dia mudah frustasi, stres, depresi, bahkan dia bunuh diri karena dia tidak kuat, jiwanya kosong. Begitu ada masalah, stres, frustasi, depresi, bahkan bunuh diri, kalau tidak pakai ilmu agama, jauh dia berkeluh kesah kalau tidak pakai ilmu agama. Maka Allah minta ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lahum tafassahu fil majalis, kalau di dalam majelis ada ilmu agama, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang dia berilmu dan berilman beberapa derajat. Allah angkat wong yang sering bermajelis, derajatnya terangkat, selalu belajar. Kalau santri kita selalu belajar, ibadah seumur hidup belajar. Belajar ini ibadah seumur hidup, mulai dari lahir sampai mati, jangan pernah berhenti yang namanya belajar. Sekolah boleh selesai, sekolah boleh tamat, tapi belajar tidak pernah selesai. Belajar tidak katik tamatnya, terus belajar. Yang kedua, yang harus kita lakukan selalu, kita harus bertobat, terus bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dalam sehari-hari kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Coba kita buka surahnya, surat ke-7 ayatnya 23. Suratnya 7 ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Shadaqallahu adzim. Nabi Adam sudah kita kenal. Nabi Adam pun dia bertaubat. Yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, selalu melakukan keburukan. Selalu sifat manusia ini selalu membantah perintah Allah. Oh iya, masuk ya. Masuk. Oh iya. Terus Taruh meja, taruh meja. iya, benar. Ya, terima kasih. Ya, masuk dulu. Iya.
Di mana sih dia kan kalau nengok itu tuh nengok kita tuh yang mana? Mana ya? Oh iya. Ini lab aku. IG. Facebook. Di mana ya? Di sini ya? Iya. Oh, Tentang yang mana? Bintang. Yang di Ini. masuknya ke jauh. Terus dia masuk jauh, terus masuk gang itu dia tidak lihat. Dan mobil bisa, cuma dia jadi minyak. Iya. Iya. Jam 12. Acara pengajian Nova. Iya. Gue kacau. Ini bukan kawan bunda. Dimas jangan mundur Dimas. Telepon dulu kan ada masalah. Kalau mobil ini Duduknya benar-benar duduk cukup. Barisan Wandi itu rapi. Wandi lurus. Isi yang barisan Wandi. Barisan Wandi itu isi maju. Imci duduknya benar-benar. Ayo ada. Halo Pak meja Pak. Ya, maju barisan Wandi. Rapi-rapi jangan mundur-mundur. Ayo. Siapa yang iya. jaga Al-Quran mana sama meja sama Al-Quran. Oh, juga Al-Quran kasih meja dirga kasih meja sama Al-Quran. Sini Al-Qurannya dirga kasih dirga. Dan mundur nih yang dirga maju lagi. Ibu Siko ini dirga. Ibu satunya. Oh bisa. Yang ini. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua, yaitu manusia itu harus selalu bertobat. Karena kita ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, dari keburukan-keburukan. Maka cepat-cepat pada saat kita melakukan kesalahan, cepat kita bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Bukti dia bertobat yaitu dia mengakui kesalahan. Bukti dia bertobat yang pertama dia mengakui. Arti
mengakui berarti dia tidak nunjuk-nunjuk keluar lagi. Tidak nunjuk-nunjuk keadaan situasi. Tidak nunjuk-nunjuk gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si D, gara-gara ini, gara-gara itu. Tidak. Ini aku yang salah. Kita belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dia diusir dari surga. Dia diusir dari surga itu jelas. Oleh apa dia diusir? Karena iblis. Iblis yang mengganggunya, iblis yang menggoda Nabi Adam. Wahai Adam, cobalah makanlah buah itu, kata Adam. Kata iblis, makanlah buah itu buah keabadian. Kalau kamu makan, kamu abadi di dalam surga. Ternyata Nabi Adam gak kalah dia. Kalau ini iblis menggoda, gak kalah. Ternyata iblis ini gak pernah putus asa. Makhluk yang gak pernah putus asa ini iblis dia. Semakin kuat imannya, semakin kuat pula godaan. Semakin meningkat ketakwaan, makin meningkat pula godaannya. Tidak pernah putus asa melalui Nabi Adam. Ternyata ditolak iblis, datanglah dia ke istrinya, yaitu Hawa. Datang ke istrinya Hawa. Hai Hawa, itu adalah buah keabadian. Ajaklah Adam. Ajak kamu ajak, makan supaya kamu berdua abadi di dalam surga ini, tidak bisa kemana-mana lagi. Ternyata Hawa ini dia tergoda, digoda suaminya Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam juga tergoda, dimakan, diusir dari surga karena melanggar aturan, melanggar larangan dari Allah, dilanggar keluar karena iblis. Tapi Nabi Adam, hebatnya Nabi Adam, dia tidak menyalahkan iblis. Rabbana zolam, ya Allah, aku telah menzolimi. Dia tidak menunjuk iblis. Ini gara-gara iblis. Dia sudah menggoda kami. Ini gara-gara iblis. Gara-gara iblis pula. Gara-gara iblis juga. Maka dia bertobat itu mengakui dulu. Bukan uang kanan, kiri, depan, belakang, keadaan, situasi. Ini gara-gara aku. Karena kesalahan aku. Mengakui. Dan juga apa? Berjanji tidak mengulangi, berusaha tidak mengulangi. Inilah dia baru dia bertobat. Dia mengakui aku salah dan berusaha tidak mengulangi. Setelah itu manusia ini harus selalu berkhidmat. Apa ini berkhidmat? Coba hidupkan surahnya surat 9 ayat 105. Surahnya surat 9, surat At-Taubah, ayatnya 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Bekerjalah kamu sebaik-baiknya kamu bekerja. Maka ini adalah berkhidmat. Dimanapun dia berada, dia harus berkhidmat, memberikan segala sesuatu itu dengan yang terbaik. Dia fokus. Harus dia fokus apapun pekerjaannya. Dia bekerja, dia fokus bekerja. Dia sekolah, fokus dia sekolah. Dia berharap hanya kepada Allah. Berikan yang terbaik, maka Allah akan ganti dengan yang terbaik. Dia tidak mengharap kepujian manusia, tidak mengharap upah, tidak mengharap ke apa-apa. Dia jelas, aku kasih yang terbaik, pasti Allah juga balas dengan yang terbaik. nonton. Nah, beriman, ini dia fokus. Apa ini fokus? Kadang kita tidak fokus di mana pun berada kita. Apa badan di sini, tapi pikiran di mana-mana. Kita jadi anak santri ini, dia jadi anak
jadi santri, dia harus fokus jadi santri. Apa tugas santri? Belajar, disuruh ngapal-ngapal. Tidak pikirannya kemana-mana. Kalau sempat pikirannya kemana-mana, berarti dia sudah tidak fokus. Dia belum berkhidmat berarti. Dia belum berkhidmat, masih mikir ke yang lain-lain. Kadang kita benar, ngumpul sama keluarga, pikiran kita kadang kemana-mana. Pertama kemana pikiran? Kesinilah. Keluarga di dekat, uang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Belum berkhidmat kita. Belum fokus, masih kemana-mana. Nah, manusia dia harus berkhidmat, memberikan potensi yang terbaik. Memberikan potensi yang terbaik. Seorang suami dia bekerja di luar, dia capek di luar, begitu dia balik ke rumah, pekerjaan luar itu tidak dibawa ke rumah. Fokus dia di rumah. Sekarang dia jadi suami, sekarang dia jadi ayah, dia fokus harus. Inilah kita ini harus selalu berkhidmat, berharap hanya kepada Allah. Kita tidak lagi mengharap ke manusia, tidak berharap pujian, tidak berharap imbalan dari manusia. Harapannya cuma dari Allah. Kalau apa yang dia berikan yang terbaik, Allah pun akan balas dengan yang terbaik. Apa yang kita beri, apa yang kita keluarkan, itulah yang kita dapatkan. Kalau kita masih yang males-malesan, Allah juga kayak itulah jadinya balasannya. Yang ketiga, yang keempat, manusia ini selalu melakukan perubahan-perubahan. Kalau hari ini sholatnya belum di awal waktu, besok kita harus berubah. Besok harus di awal waktu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Lusa harus lebih baik dari hari sebelum-sebelumnya. Inilah kita harus melakukan perubahan-perubahan. Apa yang harus diubah? Kayak mana kita berubah? Coba kita buka suratnya, surat 16 ayat. Surat 16 ayatnya 78. Surat 16 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tapi Allah kasih 3 modal. 3 modal. Apa modalnya? Wasam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, yaitu hati. Dengan 3 ini kamu mencari rezeki. Dengan 3 ini kamu bisa hidup. Dengan 3 ini juga kamu bisa dimuliakan. Dengan cara menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga hati. 3 dikasih modal, 3 ini juga diminta pertanggungjawaban. Di hari akhir saja diminta pendengaranmu untuk apa, penglihatan untuk apa, hatimu untuk apa, itu akan diminta. Supaya bisa berubah, maka kita ubah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maka itulah yang masuk ke dalam hati. Untuk mengubah dari keburukan menjadi kebaikan, maka kita ubah. Yang kita dengar ini yang baik-baik, yang kita lihat ini harus yang baik-baik. Maka yang kita lakukan, yang kita rasakan, itu pun yang baik-baik. Dengan mengubah pendengaran, dengan mengubah penglihatan, itu akan berubah. Perbuatan kita akan otomatis berubah.
Kalau apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan, itu tidak lepas dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau ada anak yang dia ngomongnya tidak baik, ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, ngomongnya tidak baik, itulah yang dia dengar selama ini. Itu yang dia dengar selama ini, maka dia keluarkan, dia ucapkan. Kalau ada anak yang ngomongnya selalu baik, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, itu yang dia dapatkan. Itu yang dia dapatkan selama ini, apa yang dia dapatkan, itu yang dia lakukan, dan itu yang dia ucapkan. Maka kita manusia supaya selalu berbuat kebaikan, tidak lepas, selalu istiqomah belajar, istiqomah taubat, istiqomah kita berkhidmat, istiqomah kita selalu melakukan perubahan. Kalau hari ini kita belum sholat qobliyah ba'diyah, besok sudah mulai melakukan sholat qobliyah ba'diyah. Belum mulai puasa Senin Kamis juga besok sudah mulai. Tidak bisa Senin Kamis, Senin dulu, Kamis dulu. Itu ada perubahan. Terus kita harus senantiasa melakukan perbaikan diri. Ini cuma pengantar. Tema kita bukan ini, baru pengantar ini. Apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini yaitu mengenai 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran. 3 kedudukan anak di dalam Al-Quran. Apa yang 3 ini? 3 kedudukan. Kedudukan anak di dalam Al-Quran. 1, anak itu bisa jadi penyenang hati. Penyenang hati. Yang kedua, anak itu dia bisa cuma sekedar perhiasan. Ada anak yang jadi penyenang hati, ada anak yang cuma jadi perhiasan. Yang ketiga, ada anak jadi musuh. Musuh bagi orang tuanya. Apa ini anak penyenang hati? Kita buka suratnya, surat ke-25, ayatnya 74. Lagi sama Ustaz. Suratnya surat 25 ayat 74. Silakan, Bunda. Iya. Surat 25 ayat 74. Yang sudah dapat, silakan boleh dibaca. Surat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, yang artinya dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul Azim. Dan semua orang berkata, kita sudah hafal lalu. Doanya kita sudah hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata doa itu kita minta supaya pasangan, anak, orang-orang di sekitar kita ini selalu menyenangkan hati. Lemah dilihat, enak dipandang, menyejukkan mata. Cita-cita, impian setiap orang tua itu pengen anaknya soleh dan soleha, selalu menyenangkan hati. Jangankan Bunda, jangankan orang tuanya yang beriman dan bertakwa. Jangankan orang tuanya yang beriman dan bertakwa, orang tuanya yang maksiat baik, jauh dari Allah, itu pun pengen anaknya jadi soleh dan soleha, penyenangan. Sejak orang tua, dia jauh dari Allah, dia tak pernah sholat, terus dia misalnya dia profesinya narkoba, dia pengedar narkoba, tak galak dia mewariskan itu bagi anakku. Mudah-mudahan jadi juga pengedar narkoba. Tak pasti lah dia dah galak.
Supaya apa? Supaya anak aku jadi soleh dan soleha. Yang mah ini cukup aku katanya. Yang jahat maksiat tak sholat aku anak-anak aku jangan. Setiap orang tua pengen anaknya jadi penyenang hati, tapi tidak setiap orang tua yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Aku ini sungguh-sungguh yang dia serius pengen jadikan anaknya penyenang hati, soleh dan soleha. Apa buktinya orang tua itu serius jadikan anaknya penyenang hati? Sebelum dia merintah anak, dia sudah melakukan duluan. Itulah buktinya. Kalau dia pengen Allahu Akbar, pengen anaknya setelah azan langsung sholat, maka orang tuanya sudah melakukan itu. Itulah dia sungguh-sungguh. Orang tuanya sudah sholat duluan. Pengen anaknya selalu belajar Al-Quran, orang tuanya sudah belajar Al-Quran juga. Sudah rajin dia majelis taklim, itu baru sungguh-sungguh. Nah ternyata tidak semua orang, tidak semua orang tua itu sungguh-sungguh, cuma sekedar ngomong baik. Kalau bahasa kita itu bekal saklat karle, ngomong tapi tidak ada pembuktiannya. Allahu Akbar, anak sholat anak, mama tak sholat, agak baik kalau mama itu belum. Kalau anaknya sholat, belum. Seolah-olah aku masjid lah, papa nak ke masjid. Kalau papa ni capek, tak tahu lagi lah kau be. Salam be sama imam. Tak salam pula. Berarti dia belum sungguh-sungguh. Cuma sekedar keinginan be. Belum ada buktinya. Cuma pengen be. Cuma sekedar doa be. Tapi tak ada pembuktian. Tapi dia tak ada pembuktian. Maka semua orang tua pengen menjadikan anak yang menyenang hati soleh dan soleha, tapi tidak semua orang tua yang dia sungguh-sungguh benar-benar serius pengen jadikan anaknya soleh dan soleha. Yang kedua, anak itu akan jadi perhiasan. Kalau bukan suratnya surat Al-Kahfi surah 18 ayatnya 46. Suratnya surat 18 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qabatnahu ilaina qabdan yasiro. Al-Mulk surah 18 ayat 46. 18 ayatnya 46. Al-Mulk Dimas, tunjuk ibunya. Tunjuk halamannya Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. harta dan anak itu akan menjadi perhiasan. Dia akan menjadi perhiasan. Apa perhiasan? Bunda ada perhiasan, ada emas, gelang emas, kalung emas, ada perhiasan. Kalau ada itu pakai. Kapan sebaik-baik pakai harta yang mewah-mewah yang mahal-mahal itu? Pada saat beribadah, pas sholat pakai. Boleh, tidak mampu. Itulah tempat
tempat sebaik-baiknya menggunakan yang terbaik, baju yang paling mahal, baju mewah atau perhiasan, pakai pada saat ibadah, pada saat sholat. Udah di rumah, sholat tahajud, pakai emasnya, pakai. Itu bukti sama Allah, aku ini sudah bersyukur, alhamdulillah, aku bersyukur. Lah, kita kondangan ketemu manusia, kita pakai. Kenapa ketemu Allah tidak kita pakai? Itulah tempat yang terbaik sebenarnya, pakai yang mewah itu. Sebaik-baiknya kapan digunakan pas beribadah. Tunjuk ke sama Allah, ini bukti aku bersyukur, ini darimu ya Allah. Bukti. Itu kan kadang terbalik. Ketemu manusia, ketemu pejabat, ketemu ini, semuanya yang terbaik, yang mahal, yang bagus-bagus. Tapi pada saat sholat, rasanya bolong-bolong. Gak ganti baju, apalah, tinggal taruh mukena, tertutup juga. Kan terbalik. Seharusnya pas ketemu Allah itu kasih yang terbaik. Ada perhiasan dipakai. Tapi kalau tidak pakai perhiasan, Bunda masih bisa ngaji, tidak ada kasih perhiasan. Masih bisa. Ke pasar, masih bisa. Aktivitas sehari-hari, masih bisa. Berarti perhiasan ini tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Ada, alhamdulillah. Kalau tidak kasih juga, masih bisa beraktivitas. Anak sebagai perhiasan, itu belum ada manfaatnya. Tidak kasih pengaruhnya. Atau dia rumah ataupun dia main keluar dagang itu sama baik ada rumah yang tadi rumah kotor ada dia masih kotor juga dia dagang sama baik masih kotor juga belum terlihat manfaat. Itulah dia anak sebagai perhiasan belum kelihatan manfaatnya bahkan belum ada manfaatnya anak sebagai perhiasan. Tapi kata Allah apa? Amal soleh yang terus menerus engkau sabar melakukan tetap mendidiknya tetap dia sabar tak pernah berkeluh kesah itulah yang bisa diharapkan itu yang akan menjadi penolong bukan anaknya tadi yang menjadi penolong tapi amal solehnya apa yang dia lakukan itu akan menjadi penolong. Dan yang ketiga dia akan menjadi musuh. Kita buka surahnya surat ke-64. Surat 64 ayat 14 dan 15. Surat 64 ayat 14 dan 15. Ya, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in tawfu wa tasfahu wa taghfiru wa inna Allaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hak kamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Allahu Azim. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang beriman ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara kamu kaget, bisa jadi pasangan atau anak-anakmu itu akan menjadi musuh. Ketika kamu beriman, selalu meningkatkan ketakwaan, dia sudah istiqomah di jalan Allah,
Bagi di antaramu ada yang jadi musuh. Bisa pasangan ataupun anak-anakmu itu akan menjadi musuh. Walaupun dia musuh, maka kewajibanmu apa? Tetap maafkan dan santuni mereka. Jangan dibalas. Ada anak yang selalu bikin kesel, yang selalu ngelawan, tapi kewajiban untuk ini tidak boleh dia cuek, tidak peduli. Tetap maafkan dan santuni, ajarkan dia, tetap dididik, tidak boleh gitu cuek. Karena orang tua kalau malas putus asa, anaknya selalu ngelawan, dia usah nolak, itu tidak boleh. Tidak ada nolak, dia atur lah ini, dia tidak galak, tidak nolak. Itu berarti tidak boleh. Tetap santuni dan maafkan, ampuni, doai supaya diampuni dosa-dosa. Minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa anak-anakku ini. Atau kewajiban masih, tidak boleh kita cuek, tidak boleh kita acu, tidak boleh kita tidak peduli. Anak yang lawan baik kita tidak boleh tidak peduli. Ini yang dilakukan para nabi. Nabi Nuh anaknya ternyata kafir. Nabi Nuh anaknya kafir. Nabi Nuh anaknya melawan. Tapi Nabi Nuh tetap menyantuni. Nabi Nuh sampai penghabisan. Titik darah penghabisan, anaknya naik ke gunung masih dijemput. Yang anak naik ke gunung berlari ini banjir nak datang, yang dikejar itu kan anak yang taat, anak yang nurut. Biasa kan kita anak yang nurut kita aja, anak yang baik kita aja. Nah ini anak yang melawan kafir dulu masih dijemputnya, padahal ada banjir yang bisa membahayakan nyawa dia, tapi masih dijemputnya. Ya benar ya, kita mana wahai anakku naiklah ke kapal. Karena ada kewajiban menyantuni. Asia, seorang istri yang soleha, ketemu suami yaitu Fir'aun. Tak pernah Asia membalas, tak pernah membalas sedikit pun. Karena ada kewajiban menyantuni, memaafkan. Ternyata menjadi musuh, anak menjadi musuh. Dan semua itu adalah ujian. Semua ini adalah ujian. Yang namanya ujian, ujian ini bukan cuma lagi sempit, bukan cuma lagi miskin, lagi sakit, namanya ujian ini lapang, sempit, itu ujian. Kaya, miskin, itu adalah ujian. Sakit, sehat, itu adalah ujian. Anak yang penyenang hati, anak yang penyenang hati itu adalah ujian. Perhiasan itu ujian, musuh ini adalah ujian. Semua ini adalah ujian. Semua ini adalah ujian. Baik penyenang hati, perhiasan ataupun jadi musuh, ini ujian. Kehidupan ini tidak lupa dari ujian-ujian. Apapun situasi kondisi kita sekarang, semua itu adalah ujian. Sekarang tinggal apa sih peran kita? Apa peran kita terhadap anak di sini? Jangan-jangan begitu penyenang hati, tapi tidak jadi amal jariah. Anak kita soleh dan soleha, tapi tidak jadi amal jariah. Tapi kebalikannya, ada anak yang jadi musuh, tapi terus mengalir pahalanya. Siapa contohnya? Ini contohnya Nabi Ibrahim sama bapaknya. Nabi Ibrahim sama bapaknya. Bapaknya, Nabi Ibrahim ini soleh, Nabi Ibrahim kekasih Allah, taat dengan Allah, tapi bapaknya tidak dapat amal jariahnya. Karena tidak pernah ngajari. Bapaknya kafir, penyembah patung, tidak dapat sedikit pun amal jariah. Untuk ada yang dia tidak dapat amal jariah anaknya. Mulai dari Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia belajar ngaji sampai dia Al-Quran. Dari mana anak ini bisa? Dari gurunya, ustaz-ustazah. Bisa ngaji dari gurunya, bisa sholat dari gurunya,
bisa wudhu dari gurunya. Yang nyuruh puasa di bulan Ramadan itu karena gurunya. Nah disitulah bapaknya, orangtuanya tidak pernah ngecek, tidak pernah coba ngaji di depan bapaknya, coba lihat sholatnya benar tak depan bapaknya. Tidak peduli, orangtuanya tidak peduli, orangtuanya acuh, walaupun anaknya soleh dan solehah tidak jadi amal jariah. Anaknya taat pada bagus anaknya, tapi tidak jadi amal jariah bagi orangtuanya. Seperti Nabi Ibrahim sama bapak. Yang musuh ini bisa jadi pahala. Nabi Nuh, dia mengalir pahalanya. Kenapa mengalir? Nabi Nuh sabar, tak pernah berkeluh kesah. Padahal anaknya kafir, anaknya selalu melawan, tapi bisa jadi pahala. Bisa jadi amal jari. Karena tak pernah berkeluh kesah, karena Nabi Nuh selalu sabar. Dia tak pernah ngeluh. Apa artinya? Hidayah itu milik Allah, maka kita bukan fokus keluar, bukan fokus ke sini, fokus ke dalam. Selalu introspeksi diri. Hidayah itu milik Allah. Nabi Nuh tidak bisa ngasih hidayah sama anaknya. Nabi Nuh tidak bisa ngasih hidayah sama istrinya. Nah, Asia tidak bisa ngasih hidayah sama suaminya. Bahkan Nabi Ibrahim semua istrinya solehah, Nabi Ibrahim soleh, semua anaknya jadi nabi. Tapi tidak bisa ngasih hidayah sama bapak. Bapaknya menyembah waktu. Hidayah itu milik Allah. Hidayah itu mutlak hanya Allah yang berikan. Kita tidak bisa ngasih. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Pamannya mati dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad tidak bisa ngasih hidayah. Hidayah itu milik Allah. Kita buka Qurannya. Surat ke-6 ayatnya 111. Surat 6 ayat 111. Surat 6 ayat 111. Baca Arab juga. Ya, silakan yang sudah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka minta. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat. Yang pertama, kami menurunkan malaikat. Yang pertama, kami menurunkan malaikat. Kalaupun kami menurunkan malaikat, kaget dia ngomong sama malaikat. Malaikat kasih tahu kayak mana azab kubur. Masih pula dia jagalah beriman. Pertama, malaikat. Yang kedua, yang mati. Kalaupun yang mati kami hidup lagi. Yang mati itu cerita kayak mana pedihnya azab kubur. Dia cerita. Jangan tidak sholat. Aku ni yang tidak sholat sudah masuk ke azab kubur. Jangan tidak ngaji. Aku sudah masuk ke azab kubur tidak ngaji. Cerita yang mati ini masih juga tidak beriman. Kami fasilitasi. Semua kami kasih. Semua kami penuhi. Apa yang dia minta kami penuhi. Apa yang dia minta kami penuhi. Masih juga dia tidak beriman. Padahal sudah dikasih galau. Dia minta sehat, kami kasih sehat. Kemarin katanya jauh, nak ke masjid jauh, dari rumah ke masjid itu jauh, belum ada kendaraan, kami kasih motor. Tidak ke masjid. Panas motor susah, kami kasih mobil, masih juga tidak ke masjid. Begitu Bunda mengumumkan, ibu-ibu setiap hari Senin kita ada pengajian mulai jam 2. Tadi kasih tahu
diajak yang datang uangnya itulah. Kau lagi, kau lagi, kau lagi, kau lagi. Padahal di sekitar masjid banyak. Tapi tak ada yang datang, uangnya yang datang itulah. Apa katanya yang tidak datang? Yang tidak datang itu ngomong, Bud. Dia minta. Yang tidak datang itu ngomong, oh ibu, cobalah pengajian kamu itu hari libur, baik. Hari libur, baik. Pengajian kamu itu ini hari Senin. Sibuk, hari Senin, itu hari libur, baik. Oh, baiklah, kita sepakati, kita ubah majelis taklim kita hari libur. Ibu-ibu hari Ahad jam 2 kita ada majelis taklim. Sudah dipindah hari libur. Apa katanya? Oh, ini hari istirahat, undangan, capek. Lah sudah difasilitasi, lah sudah dikasih apa yang dia minta, masih juga mereka tidak beriman. Kalau hidayah itu milik Allah. Hanya Allah yang bisa. Karena hidayah itu milik Allah. Hanya milik Allah, hidayah itu milik Allah. Tidak bisa kita maksud. Tidak bisa kita mengubah. Cukup kita ini cuma tiga. Apa tiga M? Mencontohkan, mengajak, dan mendoakan. Sudah. Lepas nak juga balik anak kita sudah ini lepas tanggung jawab. Sudah kita contohkan, sudah kita ajak, sudah kita masih tidak berubah, lepas tanggung jawab. Seperti Nabi Nuh, lepas dia tanggung jawab. Tidak Nabi Nuh meluk masuk neraka, tidak. Dia sudah mengasih, sudah mencontohkan, sudah mengajar, sudah sampai semaksimal mungkin mendoakan. Tapi anaknya masih dalam keadaan kafir. Hidayah milik Allah, tapi setiap manusia ini Allah kasih hidayah. Jangankan kita, Fir'aun pun Allah kasih hidayah. Fir'aun benar, Fir'aun musuh Allah. Fir'aun ngaku Tuhan, masih kasih hidayah. Apa buktinya? Allah kirim ke Nabi Musa dan Nabi Harun. Oh, supaya Fir'aun ini berubah, bertobat. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun supaya bertobat. Itu adalah hidayah. Setiap manusia Allah kasih hidayah, tapi tidak setiap manusia yang mengambil hidayah yang sudah Allah berikan. Berapa lama hidayah Allah kasih? Oh, ternyata yang Allah kasih itu bertahun-tahun, berkali-kali, tidak habis-habis. Kalau kita benar ngasih makanan ke tetangga, kita kasih makanan ke tetangga ini, ada usaha kami, banyak makanan kami kasih uang yang lain deh. Besok kita kasih lagi ditolak, besok 3 kali lagi ditolak, 3 kali sudah berhenti, besok tidak kita kasih lagi. Kalau 3 kali punya, 3 kali pun itu sudah hebat, sudah termasuk kuat imannya, sudah termasuk sabar. Ada uang yang cuma sekali baik, begitu dikasih tetangga ditolak, berhenti nak kasih dia langsung sekali. Jadi 3 kali itu memang sudah termasuk hebat. Nah Allah ini berapa kali? As-salatu khairum minan naum. Allah kasih hidayah melalui pendengaran. Subuh masih dia belum sholat, masuk lagi Allah kasih hidayah lewat zuhur. Tak juga asar, tidak juga maghrib, masih juga belum sholat isya, masih juga dia belum sholat. Besok Allah ulangi lagi, subuh lagi, zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, masih besok lagi, masih besok lagi. Berapa lama? Tak terhitung. Bertahun-tahun kita dapat hidayah dari Allah, hingga suatu hari ada batas waktu. Ada batasnya juga. Tapi lama. Hingga suatu hari ada batas waktu. Kalau sudah kata Allah cukup, maka Allah tarik hidayah ini. Dia tidak lagi dapat hidayah. Yang tadi seharusnya
Tapi kata Umar, tidak disuruh lagi kamu ke masjid. Terbaringlah di rumah sakit. Infusan, berselang sana sini, sayup-sayup baru dengar Allah Akbar. Apa katanya? Oh ya, aku pengen dia ke masjid. Nah, kata Allah sudah kemarin mulai bertahun-tahun aku kasih, tapi pas sudah sakit, tidak bisa bergerak lagi, baru dia pengen ke masjid. Baru dia pengen ke masjid. Apa artinya? Selama masih ada kesempatan, masih bisa hadir majelis taklim, cepat-cepat hadir, bisa ke masjid, cepat-cepat ke masjid, bisa sedekah, bisa berbuat kebaikan, cepat ambil itu sebelum Allah tarik. Nak sedekah banyak, dikit, aku bisa dikit, laku ke, jangan ada banyaknya. Laku ke, aku yang bisa kita lakukan, laku ke sebelum Allah tarik. Pas kita pengen, kata Allah cukup, tidak bisa lagi kamu berbuat kebaikan. Tenang, alhamdulillah. Kamu sudah, kata Allah bertahun-tahun aku kasih, masih belum sadar-sadar juga, masih belum bertobat. Maka apa kewajiban orang tua? Kita tidak lagi fokus ke sini, tidak lagi fokus ke hasil. Jangan sampai kita capek mikirin anak yang jadi musuh, akhirnya ibadah jadi lambat, ibadah jadi lalai, timbul jadi kita penyakit, capek, banyak mikir. Tidak lagi kita fokus ke sini. Karena kita fokusnya ke proses apa yang kita lakukan, bukan apa hasil dari yang kita lakukan. Kita tidak lihat lagi itu. Yang kita lihat apa yang kita lakukan. Kemudian surahnya surah keempat, surah 4 ayat 9. Surahnya 4 ayat 9. Surat 4 ayat 9 gitu. Kecil kan lo bang Putih. Ayo dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Shadaqallahul azim. Hendaklah kalian takut. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut. Siapa yang dimaksud kalian takut ini? Para orang tua. Jadi yang dipanggil itu orang tua. Ngaji, cara ngaji kita itu diubah. Begitu, hendaklah kalian takut, pasti Allah itu ngomong sama kita. Seolah-olah ngomong sama kita. Hendaklah kalian takut. Nah, seolah-olah Allah itu nyebut. Misal aku nama Ridho. Seolah-olah, oi, Ridho, kamu tuh takut. Nah, seolah-olah nyebut itu lain. Kau kan bapak, kau kan orang tua, kau takut. Nah, seolah-olah ayat itu kayak itu sebenarnya Allah itu ngomong sama kita. Dia harus seolah-olah ngomong sama kita. Kayak inilah sebenarnya ngaji itu. Setiap kata-kata ini Allah tuh ngomong itu kita. Jangan kita lihat keluar. Jangan lihat keluar. Misal Bunda Sumi, hendaklah kalian takut. Nah, Allah tuh ngomong sama Bunda. Weh Bunda Sumi, kau kan orang tua, kau tuh harus takut. Nah, seolah-olah masuk jadi ke kita. Oh, ini teguran. Kalian takut meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Yang lemah itu anak di mana-mana. Kalau siapa yang punya masalah, solusinya untuk dia. Kalau si A ini ada masalah.
Nah, solusi itu kan untuk si A ini seharusnya ini solusinya. Si B ada masalah, ini solusinya. Si C ada masalah, ini solusinya. Tapi ayat ini berbeda. Yang lemah, yang masalah itu anaknya. Tapi solusi itu dikasih bukan untuk anaknya, untuk wong tuanya. وَلْيَخْشَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, hendaklah para orang tua, kalau anak kamu lemah, hendaklah para orang tua yang pertama, falyattaqullah, hendaklah kalian selalu meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, waliyaqulu qawlan sadida, ucapkan perkataan yang baik. Perkataan baik. Sudah, tapi kok ini memang meminta. Hendaklah kalian selalu meningkatkan ketakwaan. Kalau sekarang sholatnya belum di awal waktu, tingkatkan ketakwaan. Tidak bisa 5 waktu, di awal waktu mulai. Oh, waktunya kita subuh dulu di awal waktu. Besok subuh sama dulu. Besok subuh zuhur, asar. Itulah rasa meningkatkan ketakwaan. Kalau hari ini belum qobliyah ba'diyah, ditambah. Sekarang sudah qobliyah, sudah ba'diyahnya ditambah. Itu meningkatkan ketakwaan. Belum dia mulai puasa sunahnya Senin Kamisnya, sekarang pelan-pelan dia sudah mulai puasa Senin Kamisnya, meningkatkan ketakwaan. Ada perubahan ibadah hablum minallah. Yang kedua, yaitu hablum minannas, dengan cara berkata-kata yang baik, jago lisan. Kayak mana menjaga lisan itu selalu ada keyakinan, optimis. Kalau anaknya hari ini SD, dia belum sholat, jago ucapan. Kayak mana jagonya, insya Allah suatu saat jangan anak kita ini SMP baru sholat. Jago ucapan, pasti berubah, insya Allah berubah. Kalau dia SMP, dia berucapan, insya Allah kaget, jangan-jangan SMA. Lalu besok, kalau bulan depan dia ini bertobat, itu jangan ucapan. Kalau dia SMA, oh jangan kaget, sudah lulus, jangan pas kuliah. Kalau kuliah malu, dia belum sholat juga, masih dia ngelawan, oh jangan kaget pas nikah, insya Allah pas nikah baru dia. Pas sudah nikah masih juga, oh insya Allah jangan-jangan nunggu kita mati dulu. Jangan biarlah aku mati, dia tobat, dialah. Jadi amal jariah juga masih. Ada orang anak yang dia nakal dan sediakan. Begitu orang tuanya meninggal, baru dia tobat. Nyesel dia. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana hidayah Allah itu dapat, kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu di mana. Maka tugas kita cukup jaga perkataan. Jangan perkataan yang buruk, yang tidak baik. Apa perkataan yang tidak baik ini langsung kita cap. Kita dewek yang ngecap dia buruk. Jangan kita ngecapnya, kau ini masih kecil nakal, apa lagi besar lagi. Dia orang ngecap dewek, apa lagi besar lagi. Kau kecil lah tak sholat, apa lagi besar lagi. Nah, berarti seolah-olah dia besar, dia tidak sholat itu. Padahal tidak tahu besar lagi yang mana. Bisa jadi jangan nunggu besar besok dia berubah, bisa jadi. Itulah perkataan yang tidak baik, dia langsung ngecap. Dia langsung mendoakan yang tidak baik. Masih kecil, kalau mau ngumpul, apa lagi besar lagi. Berarti dia sudah mencap seolah-olah dia besar, dia tetap tidak berubah. Untuk meminta perkataan yang baik, jaga perkataan. Harus dihindari perkataan yang tidak baik. Apa yang perkataan yang tidak baik? Contohnya, terakhir kita buka surahnya surat ke-49 ayatnya 11. Itu contoh yang harus kita hindari, perkataan yang tidak baik. Surat Al-Hujurat 49 ayatnya 11.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diingatkan Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang pertama hindari perkataan yang tidak baik itu, jangan kamu mengolok-olok, menghina. Menghina, mengejek itu adalah perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik, yang pertama dia menghina, mengolok-olok. Mengejek, mengolok-olok, menghina, mengejek, dia adalah perkataan yang harus dihindari. Kayak mana dia mengolok-olok, dia mengejek, nah untung galak ngejek anaknya dewe. Lolo nih, anaknya nih. Itulah dia mengolok-olok, dia mengejek, membuli anaknya dewe. Sebelum dia dibully di luar, berdasarkan penelitian, anak yang dia dibully di luar, dia diejek di luar, dibully di luar oleh kawan-kawannya, dia tuh akan kuat mentalnya kalau di rumah dia dipuji oleh wong tuanya. Wong tuanya tetap memujinya, itu dia akan kuat. Tapi anak yang stres, dibully di luar dia stres, dibully, diejek di luar oleh kawan-kawannya, jadi frustasi, depresi, bahkan bunuh diri. Itu sebabnya karena di rumah wong tuanya sudah ngejek di luar. Wong tuanya sudah membuli di luar di rumah. Di rumah sudah diejek, di luar pula dibully lagi. Mengolok-olok. Bisa jadi yang kamu ejek itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Dijelaskan lagi Bunda. Janganlah perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Ditulis di situ perempuan laki-laki tidak. Nah, apa itu tandanya? Laki-laki tidak ditulis, ya ditulis perempuan. Berarti dijelaskan Allah, hati-hati, khususnya perempuan. Biasanya kebanyakan perempuan yang mengolok-olok dengan perempuan yang lain. Antar majelis taklim mereka kan mengolok-olok. Majelis taklim kamu tidak seragam. Majelis taklim tidak seragam. Sudahlah majelis taklim ini sudah seragam. Apa katanya? Padahal seragam kamu tidak ganti-ganti. Lah salah lagi Bu. Tidak ganti-ganti. Sudah majelis taklim ini ganti-ganti seragamnya. Apa katanya? Kredit di mana? Masih salah lagi. Masih salah lagi. Itu mengolok-olok dia. Itu harus kamu hindari. Yang kedua mencela. Apa ini mencela? Membanding-bandingkan. Untuk yang membandingkan anak. Kau tidak kayak anak si A itu lah. Kayak anak si A itu rataan. Kau tidak pintar kayak anak si B itu lah. Anak tetangga kita tuh, oh dia tuh pintarnya. Oh itu membanding-bandingkan. Kita tidak boleh. Boleh dibanding-banding ke, oh itu sakit adik. Dibandingkan dengan istri tetangga. Oh, tak bini tetangga itu, mama, Pak Dema. Oh, kalau mak itu kawin lah, baik sama dia. Marah gitu kalau dibandingkan kita rumah. Karena setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing dan ada kekurangan masing-masing. Jangan bisa dibanding-banding ke. Ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Bacalah yang membandingkan. Dan yang ketiga, yang kamu harus sadari panggilan. Dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang jelek-jelek. Panggilan bontet, moneter, males nyentet, itu anaknya dewek, dia mau montet, males pula. Pasti panggilan bagus, apa? Banyak, padahal panggilan bagus banyak. Aku nak milih panggilan yang jelek itu.
Itu gelar-gelar yang buruk-buruk. Jadi ditambah jadi terutama kami yang kelak main baik kawin anak dewe itu ingat-ingat anak dewe. Banyak orang tua yang dia manggil dengan gelar-gelar yang buruk-buruk. Itu harus dihindari. Ya, konsepnya tadi apa ya? Ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman itu ada yang dia mau Allah, ada yang mencela, ada yang dia manggil dengan gelar yang buruk-buruk. Itu harus kamu hindari. Jaga lihat Allah, ucapan yang tingkat ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua wal yaqulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Apapun situasi kondisi di luar, tetap kamu ngomongnya yang baik-baik. Yang di luar tidak bisa kita ubah. Yang di luar itu tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah di dalam diri kita dewek. Salah satunya yaitu dengan ucapan-ucapan. Kita ubah ucapan-ucapan. Harus bisa selalu berkata-kata yang baik. Maka dua inilah fokus kita. Fokus kita tidak lagi anak nak menyenang hati, nak perhiasan, nak jadi musuh, tidak lagi ke situ. Penyenang hati, alhamdulillah, perhiasan, alhamdulillah, musuh, alhamdulillah, ini jadi amal soleh. Ini jadi ujian, semuanya jadi ujian. Tapi fokus kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan jaga lisan, jaga ucapan, selalu berkata-kata yang baik-baik. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Istiqomah kita dalam kebaikan, istiqomah kita dalam kebenaran, istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah kita dalam ketakwaan. Dan tak lupa juga selalu kita doakan bagi ada keluarga, teman saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang ada masalah Allah berikan jalan keluarnya, yang ada hajat yang baik-baik, Allah kabulkan semua hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi kita membaca surah Al-Fatihah, kita doakan ini ada infak Al-Quran, semoga yang sudah berinfak Allah balas 700 kali lipat, Allah berikan balasan yang terbaik, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, Allah bimbing keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunannya, Allah bimbing menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita sholat zuhur dulu ya. Sholat zuhur berjamaah, sudah sholat zuhur jangan balik dulu kita. Sudah sholat zuhur makan dulu berjamaah. Sudah disiapkan oleh panitia. Makan dulu. Kan nak jalan lagi. Lemes tidak makan dulu. Sholat zuhur dulu, habis itu makan. Ini enggak ada. Azan hadir. Lihatlah. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.